Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mau menjelaskan ini. HC itu posisinya di mana? Di gambarnya agak besar. HC itu ini. Jadi dari muka air kiri plus 50 ini. HC ini turun ini. Turun krek sedikit ini kecil. Ini namanya HC. Nah, HC ini kemudian nanti dari T ini ditarik mendatar, kemudian tepat di atas ini sambungan pipa 1 dan pipa 2, ini ditarik vertikal. Tarik vertikal bertemu dengan garis mendatar ini tadi. Nah, sekarang kembali lagi tadi, HC tadi turun sedikit, kemudian ini ditarik mendatar, terus di atas sambungan pipa 1 dan 2 ini ditarik ke bawah, Nah, panjangnya ini HF1 ini sesuai hitungan tadi ketemu berapa HF1-nya. Ini dilukis panjangnya ini, tarik ini, panjang ini. Kemudian dari titik ini ditarik garis putus ini, garis putus dan titik ini ke ini, yang tadi sepanjang HC turun tadi. Nah, ini adalah kemiringan garis energi. Ini kemiringan garis energi. Nariknya itu tidak sekehendak saja, tapi ini sesuai hitungan HF1, hitungannya berapa tadi? HF1 hitungannya 3,6 atau berapa tadi? Ini 3,6 meter. Ya, ini perbandingan saja. 3,6 meter itu jangan diukur terus 3,6 meter beneran. Nah, ini dihitungnya kalau ini 50, sini 6 meter, berarti kalau 3,6 meter kira-kira separuhnya. Kan 6 meter ini. 6 meter itu dari sisi atas ini sampai muka air yang di kanan. Nah, ini kira-kira 3,6. Itu kira-kira separuhnya lebih sedikit, jadi ini kurang turun. Ini kurang turun, separuhnya kurang sedikit. Separuhnya lebih sedikit, 3,6, separuhnya 6. Itu 3, kalau 3,6 berarti separuhnya lebih. Jadi ini kurang turun sedikit. Kemudian ini dihubungkan dengan titik tadi drop HC tadi. HC ini 0,0 berapa tadi? 0,09 atau berapa? Ini tarik miring. Yes. Terus sampai di sini ini pertemuan garis energi dengan HF1 ini. HF1 itu mulainya bukan dari yang biru tapi bukan dari yang hijau tapi yang biru ini. Kalau yang hijau ini namanya HC. Yang hijau ke atas ini, yang biru ke atas sampai hijau, ini adalah HC1 ini, gambar ini. Nah, gambar ini HC1 dari muka air sampai garis biru ini, setelah drop ini, HC1 itu ini. Di gambarnya HC1. Terus ditarik mendatar, dari mendatar ini vertikal, diukur panjangnya besarnya 3,6. Tadi 3,6. Kemudian ini dihubungkan ke sana. Nah, ini adalah dihubungkan ke titik turunnya HC tadi. Ini adalah namanya garis energi di pipa 1. Nah, ini apa? Ini adalah V kuadrat, P1 kuadrat per 2G. Ini namanya tinggi tekanan. Tinggi kecepatan. Nah, tinggi kecepatan ini namanya. Nah, kemudian dari sini, ini juga garis, merupakan garis. Nah, di atas, di pas kontraksi ini, pas kontraksinya ini, di bawah, saya lihat gambarnya ini. Nah, pas di sini ini penampangnya paling kecil. Jadi, ini kecepatannya paling besar. Ini penampang alirannya ini. Vena kontrakta. Ini kira-kira 0,6 kali luas, 0,62 kali luas. Nah, ini
kecil sekali. Kalau kecil berarti ini kecepatannya besar. Kalau kecepatannya besar berarti tinggi kecepatannya juga besar. Tinggi kecepatannya mana? Yang atas ini, pas VC ini, pas kontraksi ini. Ini kecepatannya besar karena penampakannya kecil. Penampakannya kecil berarti kecepatannya besar. Kalau besar berarti P kuadrat per 2G, VC kuadrat per 2G juga besar. Maka ini agak ngedrop ke bawah. Besar, kemudian kembali ke normal. Jadi ini naik, kembali ke normal. Nah, normalnya adalah V1 kuadrat per 2G. V1 kecepatan di pipa 1 per kuadratnya, dibagi 2G. 2 kali 9,8. Nah, itu besarnya adalah ini. Jadi ini juga ada hitungannya. V1 kuadrat per 2G juga ada hitungannya. Nah, ini sampai bawah, ini garis pusuk-pusuk ini sampai bawah, garisnya ini namanya garis tekanan. Nah, bawahnya ini dari sini sampai bawah itu namanya tinggi tekanan. Tinggi tekanan itu H. Nah, jadi ini hanya di awal dan di akhir berbeda. Di awal hanya besar, di akhir hanya kecil karena terjadi gesekan, kehilangan energi. Nah, ini H. Misalnya sini pertemuan ini H hanya berbeda dari awal sampai akhir. H itu tinggi tekanan. Nah, garis putus-putusnya ini yang hitam namanya garis tekanan. Nah, terus setelah di sambungan pipa 23 ini, pipanya kecil ke besar, berarti ada kehilangan energi. Kehilangan energi namanya HE. Makanya di sini saya tulis HE2. HE2 itu dari garis energi yang pipa 1 tadi, perpotongan dari atas vertikal sama garis energinya, drop ke bawah, ini kehilangan energi karena perlebaran, namanya HE. enlarge. Ya, ini semua ini adalah namanya kehilangan minor losses, kehilangan yang kecil. Nah, terus ini tarik mendatar, terus pas sambungan ini pipa 2 dan 3 ini ditarik vertikal, berpotongan dengan garis miring, garis energi miring yang dari kiri. Nah, perpotongannya ini namanya ini HF2. Kehilangan energi gesekan sepanjang pipa 2. Namanya HF2 ini. HF2. Nah, ini HE, perlebaran. Nah, sekarang di pipa 23 ini, pipanya dari besar mengecil, berarti ada kontraksi. Kontraksinya juga setengah KC-nya, karena tidak diketahui, dianggap kontraksi sempurna. Nah, di sini juga ada VC kuadrat per 2G, tinggi kecepatan pada kontraksi. Nah, ini HC itu ini besarnya kontraksi. HC itu rumusnya, karena itu dianggap kontraksi sempurna, HC3 sama dengan setengah kali V3 kuadrat per 2G. V3-nya diubah menjadi V1 supaya bisa dihitung. V3-nya diubah menjadi V1, ingat dengan rumus kontinuitas Q1A1 sama dengan Q1 sama dengan Q3. Q1 sama dengan A1 V1. A1 kali V1. Q3-nya A3 kali V3. Nah, rumus kontinuitas. Terus ini juga dihitung HF3-nya dari sini buat mendatar berpotongan dengan garis ini. Nah, ini yang di sebelah kanan ini namanya HF3. HF3 itu kehilangan energi karena pipa 3. Nah, ini V3 kuadrat per 2G. V3-nya bisa dihitung, debit. V3-nya adalah V3 kali A3 sama dengan V1 kali A1. V1 A1 tahu, V3 belum tahu, tapi A3 sudah tahu karena diameternya sudah pasti. Jadi bisa dihitung V3. Kalau sudah V3 ketemu, V3 kuadrat per 2G. Itu ini garis tekanan di sepanjang pipa
3. Besarnya tinggi kecepatannya V3 kuadrat per 2G. Nah, ini HE3 tahu, HF3-nya di sini, lupa nggak saya beri notasi. HF3 di sini. Kemudian HE3 itu saat keluar dari pipa 3 menuju kolam itu juga ada kehilangan energi karena ada kecepatan. Kecepatan gesekan berarti ada energi yang hilang, dilepas. HE itu rumusnya V3 kan V3, V kecil dikurangi V besar, V kecilnya V3, pipa 3, V besarnya kolam. Nah, kolam pipanya diameter luar biasa. Maka rumusnya hanya V3 per 2G. Nah, V3-nya dijadikan V1 supaya bisa dihitung 1V, V1. Nah, kira-kira cara menggambarnya ini tadi. Ini garis ini juga tidak ngawur, V3 kuadrat per 2G berdasarkan rumus perlebaran. Nah, V3-nya diganti V1. Ya karena kita yang tahu V1 tadi, ganti V1. Nah ini VC kuadrat per 2G ini juga iya. Dibuat, diterjemahkan, dilaksanakan. Nah ini aja caranya. Nah, caranya ini, cara menggambarnya maksudnya. Ini V2 kuadrat per 2G di daerah tengah. Yang daerah tepi, V1 dan V3. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau sudah dihitung, V1 kuadrat per 2G sudah terhitung, lah HC F1, HC1, HE2, pipa 2 dan pipa 1 dan pipa 2, kemudian HC3, pipa 1 ke pipa 3 terjadi kontraksi. Nah, itu dihitung semuanya, kemudian dijumlah segma kehilangan energi itu sama dengan 50 dikurangi 46 misalnya. Kalau yang tadi dikurangi 6 ya, ini tingginya selisihnya dari 50 menjadi 44 atau delta H-nya 6. Kalau ini 46, delta H-nya 4. Kalau ini bukan 6 tadi ya, ternyata hanya 4, 46 dan 50. Nah, kalau yang tadi 6 itu berarti 44 dan 50. Nah, tapi prinsipnya itu. Kita lihat lagi yang ini. Nah, kita lihat lagi yang ini. Nah, ini. Nah, ini 44 ternyata bukan 46, salah saya. 44. Jadi jaraknya 6. Nah, hitungannya dicocokkan, dibenarkan, tapi hitungan ini sudah 6 meter. Bukan 46 tapi 44. Yang tadi saya keliru 44. Tapi saya ingin menjelaskan prinsip kerjanya saja. Kerjanya seperti tadi. Nah, kalau Anda mencermati semua kalimat yang ini dicermati, otomatis sebenarnya sudah bisa menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Otomatis bisa mengerti. Jadi caranya memahami kalimat demi kalimat. Kalau nggak ngerti tanya. Nah, seperti ini tadi cara menggambar garis energi dan garis tekanan. Garis energi itu yang gambar ini itu yang di atas. Garis energi yang atas ini. Nah, yang garis tekanan ditambah V kuadrat per 2G itu tinggi kecepatan. Garis energi yang bawah, garis yang atas ini garis energi
garis energi. Saya pengen menjelaskan ini bukan 46 tapi ini 44. Nah. Ini di sini ada He3, kehilangan energi karena kolam pembukaan dengan pola. Yang ini diminta diketahui delta H berarti mencari kecepatannya untuk menghitung debit. Nah, kayak gini aja sebenarnya. Caranya ditetapkan, hitung hasilnya diukur dari awal. Ini HC1. Kemudian tarik mendatar untuk mencari HF. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda sudah bisa menghitung masing-masing ini, Anda tinggal menggambarkan. Nah, ini harus bisa menamain. Cara menggambar ini drop, kemudian miring, ini mendatar, tarik vertikal ke bawah, HF1. Nah, terus HF1 ukur di sebelah gambar sebelah kanannya ini. Ini ditarik setelah drop dari posisi akhir dari pipa 2. Kemudian ini akan keluar garis mendatar di pipa 2. Garis mendatar di pipa 2. HF2 ada hitungannya, ketemunya berapa, ini 0,9 berapa tadi, ini pasang, tarik ke bawah, sampai ini sampai yang ini saja ya, yang atas ini ya, bukan yang bawah, sampai yang sini itu HF berapa ini tadi, HF2 atau HF2, sampai di sini yang atas ini HF2, terus ke bawahnya ini ada ukuran lagi, tapi ukurannya harus berdasarkan prinsip yang ada di Google, yang ada di penggambaran ini, bukan Google. Nah, HF2, HC3, karena kontraksi ini, dari besar ke kecil, ada kontraksinya kalau tidak diketahui dianggap sama dengan setengah cc-nya. Nah, tadi kayak gini gambarnya. Oke, saya kira itu aja. Semoga bisa menambah penjelasan gambar yang tadi, yang bersamaan dengan teks tadi. Ini gambar penjelasan saja. Nanti bisa tanya lewat, kalau masih nggak jelas bisa tanya lewat grup. Yang ini saya kirim di grup, videonya saya kirim di grup, hitungannya juga saya kirim di grup. Jadi Anda tinggal mempelajari, menyetel videonya, ditanyakan kepada saya. Oke, ujiannya ini Kamis jam 8. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.